wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak ibu semuanya? Sehat? Ya. Sebelum kita belajar, mari kita bersama-sama berdoa. Siapkan dipimpin oleh ketua kelas. Siap gerak. Hormat di tempat duduk. Gerak. Tegak gerak. Berdoa mulai. Sebelum belajar, kita ambil absen dulu. Kelas 7 lengkap semuanya? Lengkap. Ada yang tidak hadir? Tidak? Kalau tidak, sebelum kita mulai pelajaran, kita baca dulu surat Al-Ikhlas bersama-sama. Duduk dengan rapi dulu sebelum kita mulai. Ada sampah di sampingnya, lihat bersihkan dulu. Sudah? Baik, kita mulai pelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu mengenai taharoh. Sebelum ibu jelaskan, anak-anak ibu tahu tak apa itu taharoh? Bersuci, iya bagus. Berarti anak ibu tadi sudah menjawab tentang taharoh itu bersuci, bagus. Berarti ada membaca buku di rumah. Sekarang kita masuk materi kita tentang bagian taharoh itu adalah najis. Dimana najis di sini anak-anak ibu nanti membahas tentang najis ini harus mengetahui pertama itu pengertian najis. Yang kedua harus mengetahui macam-macam najis serta cara mensucikannya. Dalam materi ini anak-anak ibu nanti harus bisa, dimana tujuannya harus bisa mempraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Setelah kita terkena najis atau kotoran, harus kita mengetahui bagaimana cara mensucikannya dalam kehidupan sehari-hari. Paham? Nah, untuk selanjutnya setelah ini berarti kita masuk sekarang tentang najis. Anak-anak ibu tahu nggak apa itu najis? Bagian dari taharoh tadi. Najis itu karena bagian taharoh itu ada dua, hadas satu, najis satu. Dimana najis di sini itu kotoran, ya, kotoran yang menempel pada. Secara bahasa apa itu najis? Siapa yang tahu? Najis adalah kotoran yang menempel pada tubuh manusia. Iya bagus. Najis adalah kotoran yang menempel pada tubuh manusia. Yang lain siapa yang bisa menambahkan? Bipa menghayal. Apa yang kenapa teman Bipa? Apa itu tentang najis? Siapa anak ibu yang tahu? Tadi dijawab oleh temannya, najis itu adalah kotoran Pak yang menempel pada manusia. Siapa yang bisa menyempurnakan? Kalau tidak, berarti najis itu kotoran yang menempel pada sesuatu, tidak hanya pada manusia, bisa pada
benda. Kotoran yang menempel pada sesuatu yang membuat sesuatu itu tidak suci. Dah paham? Itu yang dikatakan dengan najis. Dan najis di sini itu terbagi nanti menjadi 3 sebagaimana tadi tujuan pembelajaran kita ada menjelaskan pengertian najis. Pengertian ini sudah paham anak ibu? Apa itu najis? Sudah paham? Hanya satu orang. Coba kalau sudah paham berarti ibu tanya yang bagian sini. Apa itu najis? Apa? Sesuatu, baik itu manusia, benda yang membuat sesuatu itu tidak suci. Iya, bagus. Yang lain? Sudah paham? Itu yang dikatakan dengan najis. Kotoran yang menempel pada sesuatu yang membuat sesuatu itu tidak suci. Bisa pada manusia, bisa pada meja, bisa pada yang lainnya, atau pada pakaian. Bagian dari najis tersebut itu ada 3. Yang pertama itu namanya najis mukhalazo. Najis apa? Mukhalazo. Najis mukhalazo di sini, ini silakan diperhatikan dulu. Di mana najis mukhalazo itu termasuk kepada najis berat. Najis berat itu cuman yang termasuk najis berat itu 2. Kotoran anjing dan jilatan anjing dan babi. Nah, cara mensucikannya itu 7 kali dengan air, salah satunya dengan tanah. 7 kali dengan air, salah satu dengan tanah. Itu untuk mensucikan najis mukhalazo. Yang kedua itu adalah najis apa itu? Najis mutawasito. Najis mutawasito di sini, siapa yang tahu apa itu najis mutawasito? Najis sedang. Yang lain bagaimana? Apa itu najis mutawasito? Najis sedang, ya bagus. Najis sedang. Najis sedang ini itu terbagi menjadi 2. Yang pertama najis mutawasito ainiyah. Apa itu ainiyah? Siapa yang tahu? Iya bagus Biba. Najis mutawasito ainiyah itu najis yang terlihat jelas, tampak. Nah, di sini najis mutawasito ainiyah ini itu jelas terlihat nampak. Cara mensucikannya itu siapa yang tahu? Dibersihkan, iya bagus. Dicuci bersih sampai hilang zat bau dan warnanya, iya bagus. Sampai hilang zat warna. Itu cara mensucikan najis mutawasito ainiyah. Yang kedua itu najis mutawasito apa? Hukmiyah. Bagus. Najis mutawasito hukmiyah. Siapa yang tahu apa itu najis mutawasito hukmiyah? Najis yang tidak terlihat. Bagus. Yang lain? Tidak terlihat. Bagus. Berarti itu najis mutawasito hukmiyah itu najis yang tidak terlihat. Siapa yang bisa menyebutkan apa contohnya? Air pipis. Ya bagus. Air pipis yang sudah kering itu masuk najis mutawasito tidak terlihat. Dia yakin ada tetapi tidak terlihat, tidak nampak. Tapi kita yakini itu. Cara mensucikannya siapa yang tahu? Siapa yang tahu? Ayo. Dibasuh dengan air. Bagus. Tapi siapa yang
air ke tempat yang terkena najis. Berarti contoh yang terkena baju itu sudah bisa dibawa untuk sholat. Tidak harus kita cuci bersih. Nah, paham? Nah, yang ketiga kita lanjut. Terlihat masuk najis yang ketiga itu adalah najis mukhafafah. Najis mukhafafah di sini adalah najis ringan. Apa yang termasuk najis ringan? Iya, sudah menjawab, bagus. Yang termasuk najis ringan itu cuma satu. Ah iya, bagus. Air pipis bayi laki-laki yang belum makan apa-apa selain dan ASI. Di sini berarti kalau dia sudah makan ASI, berarti itu bukan termasuk najis mukhafaf. Berarti itu masuk najisnya mutawasi, najis sedang. Tapi kalau masih hanya ASI saja baru masuk najis mutawasito, najis mukhafaf. Dari yang ibu jelaskan tadi, ada tak anak-anak ibu yang bertanya? Bu, boleh tanya? Silakan anak ibu. Wah, kan di sekolah kok zaman ini tengok deh ayah adik awak yang minum nasi, Bu. Cara berarti siapa yang bisa menjawab? Anak ibu siapa yang bisa menjawab? Iya, berarti coba silakan. Caranya dengan dibasuh dengan air sampai baunya hilang. Iya, bagus. Dibasuh dengan sampai hilang bau dan. Jadi sampai di sini ada yang lagi yang mau bertanya? Kalau tidak ada, kita simpulkan gimana tadi taharah itu artinya bersuci. Bagian dari taharah itu adalah najis. Najis itu adalah kotoran yang menempel pada sesuatu yang membuat sesuatu itu tidak suci. Najis itu terbagi tiga. Najis yang pertama mukhalazo atau najis berat. Yang kedua najis sedang. Yang ketiga najis ringan. Cara mensucikan najis mukhalazo dicuci bersih, mutawasito dicuci dengan air 7 kali, salah satu dengan tanah. Mutawasito dicuci bersih. Ada terbagi dua tadi. Yang ketiga itu najis mukhafaf, itu najis ringan. Sampai di sini sudah paham? Berarti kita untuk minggu besok kita masuk lagi materi kita tentang hadas. Masih bagian dari najis. Kalau tidak ada yang bertanya, silakan dikeluarkan buku 1 lembar, kita buat tugas hari ini. Silakan anak ibu catat soal. Yang pertama, catat soal, tulislah pengertian najis. Yang kedua, buatlah macam-macam najis dan cara mensucikannya. Sudah? Yang ketiga, bagaimana cara mensucikan najis mutawasito hukmiyah? Sudah? Kalau sudah,